Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya video bagian satu tentang metode transportasi. Dan di sini kita akan membahas metode yang kedua dalam menentukan tabel awal. Nah, ini dia. Ada tabel awal yang kita pakai yang pertama di video sebelumnya itu menentukan model transportasinya untuk tabel awal dengan North West Corner. Terus yang akan kita lakukan di video ini adalah lanjutannya. Yang pertama yaitu metode inspeksi atau ongkos terkecil. Contoh soalnya masih sama dengan yang tadi, dengan yang video sebelumnya. Ini ada 3 buah pabrik produksi, lalu ada 5 gudang penyimpanan. Dan ini adalah tabelnya. Ini kapasitas produksi di pabrik 1 ada 800, demand-nya untuk di gudang 1 itu ada 400, di gudang 2 400, gudang 3 500, dan seterusnya. Produksi di pabrik 1 800, pabrik 2 600, dan pabrik 3 1100. Yang di dalamnya adalah biaya distribusi atau biaya transportasi untuk 1 unit barang. Di video sebelumnya kita sudah membuat matriksnya dan menentukan biaya total dengan menggunakan metode North West Corner. Sekarang kita akan menggunakan metode yang lain, yaitu metode inspeksi atau metode biaya terkecil. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil, kemudian sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Lalu, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Lalu, sesuaikan kembali dan cari total biaya. Nah, contohnya masih sama dengan yang tadi. Kita langsung masuk ke tabel awalnya. Jadi ada 3 buah pabrik, ada 5 buah gudang penyimpanan. Ini adalah kapasitas produksi pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Ini kalau di total jumlah produksi semuanya 2.500 unit. Ini demand, ya, permintaan untuk gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, gudang 5. Kalau di total ini juga jumlahnya 2.500. Itu syaratnya ya, sama permintaan dengan produksi. Sekarang kita lihat biaya. Nah, kita lihat biaya. Ini. Kita akan mulai dari sel, ini sel namanya ya, sel 1, sel begitu ya. Sel yang biayanya paling kecil. Coba lihat. Mana yang paling kecil? Ini, 30. Sel biaya paling kecil. Maka kita mulai menempatkannya di 30 ini. Kita sesuaikan kapasitas. Ada berapa permintaan di sana? Ada 800. Produksi barang ada 800 untuk pabrik 1. Maka kita bisa alokasikan ke 800-nya di sini. Karena sudah terpenuhi 800 untuk gudang 5, maka pabrik lain 0 ya, tidak ada mendistribusikan ke gudang 5 karena permintaan gudang 5 sudah terpenuhi. Lalu pabrik 1 tidak ada mendistribusikan ke gudang lainnya. Kenapa? Karena total produksinya 800 itu sudah semuanya dialokasikan, didistribusikan ke gudang 5. Sekarang tahap berikutnya kita lihat mana biaya yang paling kecil lainnya, satu tingkat di atas 30 ini. Nah, ini 50, 80, 60 gitu ya. Ini 40, 70. Nah, ini ada 80, 40, 60, 60, 40. Berarti ada 40. Ada 2 buah. Nah, kenapa bukan yang gudang 5? Karena kapasitas gudang 5 sudah terpenuhi. Maka kita ambil yang di gudang 1. Kita distribusikan ke gudang 1. Jadi dari sini gudang 1 terlebih dahulu. Maka kita lihat kapasitas gudang 1 itu 400, produksi pabrik 2 itu 600. Maka 400 dialokasikan ke sini, ke gudang 1. Maka gudang 1 tidak ada lagi menerima barang dari pabrik lainnya karena dia sudah terpenuhi permintaannya 400. Ya.
Nah, kita perlu ingat bahwa di pabrik 2 masih tersisa ada 200 lagi kan? 200 lagi yang ada di pabrik 2. Nah, kita cari terlebih dahulu. Oh, tadi 40-nya ada 3 ya. Nah, ini juga sebenarnya boleh yang mana saja duluan. Kecuali yang ini. Nah, berarti yang ini dan yang ini lagi 40. 40 lalu gudang 2 itu permintaannya 400, produksi di pabrik 3 itu ada 1.300, 1.100. Maka 400 kita alokasikan di sini. Ya. Maka di sini akan ada sisa, lalu di sini ada sisa juga. Setelah 40, berapa lagi biaya terkecil? Ada 50. Nah, di sini 50 tidak mungkin karena pabrik 1 sudah habis. Lalu mana lagi 50? Nih, 50. Di sini juga tidak mungkin karena kapasitas gudang 5 juga sudah penuh, 800. Maka kita naik ke 60. Nah, lihat di pabrik 1, 60 ini tidak mungkin karena dia sudah teralokasikan semua. Lalu di sini uh, apa? Di sini ada masih bisa ya 60 ini. Nah, 60 kita lihat di pabrik 2 masih tersisa apa? 200 lagi. Gitu ya, masih tersisa 200 lagi. Jadi, kita alokasikan terlebih dahulu 200 yang di pabrik 2 ke sini. Sehingga semua produksi pabrik 2 sudah habis. Lalu kita masih ada tersisa produksi pabrik 3 tadi ya, yang baru dialokasikan baru 400. Nah, di sini baru 200. Masih ada 200 lagi yang belum dialokasikan. Di gudang 3 masih ada 500 lagi yang belum masih kosong ya permintaannya tadi. Nah, kita lihat 60 yang lain ke bawah terus. Nah, ini 60 yang ketemu kita. Nah, karena di gudang 3 belum ada yang dialokasikan, kapasitasnya 500, maka ini 1.100 baru dipakai 400, maka masih bisa dialokasikan ke gudang 3 sebanyak 500 sesuai dengan kapasitasnya. Masih tersisa produksi di gudang di pabrik 3 ini baru terpakai 900, maka sisanya adalah 200. Maka kita masuk ke gudang 4. Kita masukkan ke gudang 4 200 karena 6 masih 60 biaya per unitnya. Dan itu terpenuhi ya. Yang tadi baru 200 dari pabrik 2, sekarang dari pabrik 3 ada 200. Maka totalnya 400. Ini sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Tinggal sekarang kita menghitung biaya total. Nah, untuk menghitung biaya total tentu kita lihat sel-sel yang ada barang yang didistribusikan ke sana. Sehingga Z-nya adalah 30 kali 800 ditambah 40 kali 400 ditambah 60 kali 200 ditambah 40 kali 100 tambah ini. Ya. Nah, itu dia biaya totalnya sehingga biaya totalnya adalah 1.100 juta. Kita lihat berbeda hasilnya ya dengan yang tadi. Ini 1.430 kalau menggunakan metode Northwest Corner di video sebelumnya. Sekarang dengan metode biaya minimum kita mendapatkan 1.100. Ini tabel awal. Dengan metode inspeksi. Oke. Nah, kita masih ada satu metode lagi yang akan kita bahas. Dia ada 4, tapi kita bahas 3 saja karena keterbatasan waktu kita. Yaitu metode FAM, Vogel Approximation Method. Nah, untuk sementara kita pause terlebih dahulu, coba dipahami bagaimana metode inspeksi ini dalam menyelesaikan model transportasi untuk tabel awal menentukan biaya total dari biaya total distribusinya. Di video ketiga akan kita bahas tentang metode FAM. Terima kasih.